Pada dasarnya jumlah hutang dengan kemampuan bayar itu memang berbeda teman-teman semuanya. Bahkan bisa dikatakan hutang yang jumlahnya miliaran itu jauh lebih mudah untuk selesai daripada hutang yang mungkin jumlahnya 50 juta, 30 juta atau bahkan maksimal 100 juta lah. Loh, kenapa kok bisa seperti itu? Simak ya penjelasannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat zona cuan dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian pada malam hari ini? Semoga tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan kewarasan untuk menghadapi segala permasalahan yang kita hadapi pada kali ini. Ya teman-teman semuanya, untuk tema kali ini adalah hutang miliaran. Itu jauh lebih cepat dan jauh lebih mudah untuk diberesi daripada hutang yang kisarannya mungkin puluhan juta lah ya. Loh, maksudnya seperti apa sih hutang yang miliaran kok bisa lebih cepat diatasi? Ya teman-teman semuanya, yang pertama yang kita pakai itu adalah indikasi masalah hutang. Indikasi masalah hutang itu perbankan ketika perbankan itu memberikan pinjaman atau hutang kepada seseorang yang nilainya fantastis di atas 200 juta ibaratnya, atau mungkin di atas 500 juta, itu pasti indikasinya apa? Jaminannya itu pasti jaminan sertifikat tanah yang nilainya otomatis lebih dari jumlah pinjaman 3 kali. Biasanya itu jumlah pinjaman itu sepertiga dari nilai tanah atau bangunan. Ya, itu yang pertama. Indikasinya itu adalah nilai jaminan. Kalau jumlah utangnya itu banyak, ratusan juta, mungkin di atas 500 juta, otomatis nilai valuasi bangunan yang diagunkan itu paling tidak 2 kali atau 3 kali lipat dari jumlah hutang. Itu yang pertama. Yang kedua indikasinya itu adalah ketika perbankan memberikan pinjaman modal dengan jumlah yang besar, itu pasti dia adalah usahawan, bisnismen atau pengusaha yang omsetnya pun diperkirakan bisa menutup angsuran per bulannya yang sudah disepakati ketika pengajuan pinjaman itu. Jadi nggak mungkin misalnya katakanlah dalam tanda kutip usaha-usaha kecil, mikro, menengah dan lain sebagainya mendapatkan pinjaman hampir 200 juta walaupun agunannya mungkin nilainya ada segitu, tapi omset dari usaha-usahanya itu kan nggak sampai untuk membayar angsuran per bulannya. Begitu teman-teman semuanya. Jadi ketika mereka hutangnya itu bermiliar-miliar atau mungkin angsurannya itu angsuran yang fantastis mungkin sampai puluhan juta, itu pasti omsetnya pun diperkirakan itu juga besar. Nah, lalu sekarang kita balik, kenapa hutang-hutang yang puluhan juta, misalnya KUR 20 sampai 25 juta, kemarin ada yang komen hutang 13 juta, 15 juta. Kenapa susah sekali untuk selesai? Ya, yang pertama adalah jumlah income-nya. Yang pasti ini kan jumlah income-nya minim. Kalau sekali jumlah income yang minim ini terus kreditnya macet, kreditnya itu tersendat, terus apa yang mau dijadikan acuan untuk pembayaran angsuran? Alhasil pusing kan. Seperti itu teman-teman semuanya. Jadi semakin besar jumlah pinjaman yang dikucurkan oleh perbankan, otomatis yang pertama itu aset yang dijaminkan atau yang diagunkan itu punya nilai yang tinggi. Atau yang kedua, perbankan berani memberikan pinjaman yang besar, itu usahanya berarti usaha dengan penghasilan yang besar juga.
Makanya ketika mereka kolaps, ketika mereka gagal bayar atau kredit macet, solusi yang pertama itu adalah jual aset. Jual aset, selesai. Jadi lebih cepat. Misalnya hutangnya 1 miliar, jual 1 rumah atau 2 rumah, 3 rumah, atau barang yang diagunkan dijual bareng-bareng sama perbankan, misalnya didampingi perbankan. Udah selesai teman-teman semuanya. Nah, intinya itu ketika hutangnya itu jumlahnya yang besar, itu jauh lebih mudah karena dia punya aset. Sedangkan hutang-hutang yang mini, yang mikro dan lain sebagainya itu untuk modal usaha. Modal usaha, asetnya itu juga belum tentu banyak. Jumlah penghasilan dari usahanya juga belum tentu besar karena biasanya untuk KUR, misalnya katakanlah KUR BRI atau KUR BNI itu digunakan untuk kredit usaha mikro dengan omset yang kecil. Jadi ketika gagal bayar atau kredit macet ya sudah susah itu. Baik yang dari perbankan susah dianggap kredit macet, yang punya hutang pun susah karena tidak ada yang mungkin harus dijual. Kalau rumah satu-satunya jual nanti tempat tinggalnya di mana? Pemikiran-pemikiran seperti itu kan pasti ada teman-teman semuanya. Ya. Jadi itulah kenapa utang-utang yang jumlahnya fantastis, mungkin sampai miliaran, bahkan saya sendiri hampir 2,6 lah, 2,6 sampai 2,8 ongoing ya hutang. Itu pun bisa kita selesaikan walaupun harus merelakan aset-aset kita dijual. Tak masalah, yang penting apa? Yang penting pikiran tenang, yang penting waktu pun tidak terbuang percuma dan sia-sia hanya untuk memikirkan hutang dan angsuran. Seperti itu. Nah, inilah makanya kenapa ketika kalian di channel-channel ada hutang miliaran, itu lebih cepat teratasi. Iya, karena punya aset. Hutang nggak sanggup bayar, jual aset, tutup hutang. Kalau teman-teman yang kondisi ekonominya itu menengah ke bawah, hutang untuk modal usaha, usahanya macet atau income-nya lagi jatuh, udah selesai. Mau apa lagi? Apa yang mau dijual? Kalau mengikhlaskan rumah dijual untuk di downgrade, misalnya rumah seharga 150 juta untuk bayar hutang 30 juta, yang sisanya dibuat beli rumah lagi yang lebih harganya lebih di bawah itu, ya enggak apa-apa. Itu bisa teman-teman semuanya. Tapi intinya ketika perbankan itu memberikan atau mengucurkan dana hutangan dengan nilai yang fantastis, pasti bisnisnya besar dan asetnya pun dinilai atau ditaksir itu jauh lebih dari hutangan itu. Itu saja teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semuanya yang masih berkutat dengan hutang. Jangan patah semangat, tetap kejar income-nya, tambah income-nya untuk segera melunasi hutang-hutang itu, dan jangan sampai terperosok dalam hutang lagi ketika nanti sudah lunas. Berdoa bersama-sama biar semuanya bisa dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kita melewati hal ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye bye.